Halo viewers, selamat datang di my channel Lili Andayani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai filum Nidaria. Dan ini adalah sudah bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama silakan lihat sebelumnya filum Nidaria. Oke, tidak usah berpanjang kata, mari kita sama-sama belajar tentang filum Nidaria. Kita akan mulai penjelasan ini dari struktur tubuh dari Nidaria. Ini adalah gambar potongan atau irisan melintang, yaitu contohnya hidra. Ya. Hidra itu kalau dilihat bagian tubuhnya terdiri dari epidermis, kemudian di tengah itu ada mesoglea. Ini sebenarnya bukan terdiri dari sel. Kemudian gastrodermis, dan yang terakhir di tengah ini adalah rongga gastrovaskuler. Di antara epidermis dan mesoglea itu ada jaringan saraf. Jadi kalau secara melintang irisannya akan tampak seperti ini. Jadi ini epidermis, mesoglea, kemudian gastrodermis, dan di tengahnya adalah rongga gastrovaskuler. Lalu sel syaraf atau disebut sel sensori ada di sini. Kita akan lebih memperjelas dengan bagian epidermis. Ya. Bagian epidermis ya terdiri dari 5 macam sel yang menyusun epidermis. Yang pertama yaitu sel epitel, otot. Ini adalah bagian yang paling luar. Kemudian yang kedua itu disebut dengan sel interstisial. Ini adalah berguna untuk regenerasi. Dia memperbaiki dengan menghasilkan sel-sel tipe lainnya, seperti misalnya menghasilkan sel nidosit, sel ovum, sel sperma, seperti itu. Yang ketiga disebut dengan sel nidosit yang seperti ini, atau disebut juga dengan nidoblas, di mana pada sel nidosit itu terdapat kapsul penyengat yang disebut dengan nematosis. Nematosis ini paling banyak, atau sel nidosit ini paling banyak terdapat di tentakel dan di sekitar mulut. Dan ini hanya berguna satu kali pakai saja, sesudah itu dia akan semacam dilepaskan begitu ya. Dan nanti bagaimana? Akan dibentuk kembali oleh sel interstisial. Sel interstisial akan membentuk kembali sel nidosit. Nah, nematosis itu sendiri dia menghasilkan racun. Kalau bagi manusia racunnya ini bisa ada yang berbahaya, tetapi ada yang tidak berbahaya. Ada yang kena kulit begitu gatal sampai panas, tapi ada juga bahkan yang menyebabkan kematian. Ini. Kemudian berikutnya yang keempat ini adalah sel saraf, bentuknya semacam jala gitu, atau disebut sel sensori ya. Kemudian yang kelima adalah sel kelenjar lendir yang menghasilkan lendir. Di sini ada otot sirkuler, kemudian juga ada serat otot longitudinal. Kita beralih berikutnya menuju ke mesoglea dan gastrodermis ya. Bagian mesoglea ini antara epidermis dan gastrodermis ini bukan berisi sel-sel, tidak tersusun atas sel-sel, dia hanya berisi bahan seperti gelatin dan tidak mengandung sel. Sedangkan gastrodermis ini terdiri dari sel otot pencerna berflagel, sel kelenjar enzim yang menghasilkan enzim, dan sel kelenjar lendir. Ini mesoglea dan gastrodermis. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara Nidaria ini bergerak ya. Nidaria ini bergerak, pergerakannya itu terjadi karena kontraksi dari otot. Kontraksi otot ini menyebabkan cairan di dalam rongga gastrovaskuler ya berubah, dan ini disebut dengan rangka hidrostatik. Hidro itu artinya air kan. Kemudian yang pada bentuk polip itu gerakan yang dihasilkan hanya gerakan meliuk-meliuk begitu. Sedangkan yang berbentuk medusa ini gerakannya berenang-renang, dan karena berdenyut-denyut gitu ya, ini karena akibat gerakan dari otot melingkar.
Kita akan saksikan bagaimana Nidaria ini bergerak. Kita lihat bagaimana Nidaria ini bisa membuat suatu gerakan. Ini karena kerja dari ototnya. Di ototnya. Kemudian itu adalah sel-sel sarafnya yang dibilang seperti jala. Sel-sel saraf. Ya, dia bisa membuat gerakan seperti itu ya. Istilahnya gerakan-gerakan vertikal. Dan ini gerakan sesungguhnya yang terjadi ketika penyakit Nidaria bentuk polip ini berusaha mempertahankan diri ya. Dia akan meliuk gitu. Seperti itu. Sedangkan ini adalah gerakan pada Nidaria yang berbentuk medusa. Ya, dia bisa berenang-renang di air dengan menggerak-gerakkan ototnya. Berikutnya kita akan bahas masalah bagaimana Nidaria ini mencerna makanan ya. Makanan masuk ke dalam mulut yang disebut dengan bagian oral ya. Di situ dia dibantu dengan tentakel ya, dengan tentakel. Lalu makanan dimasukkan ke rongga gastrovaskuler dan di sana ada enzim yang seperti tripsin ya. Lalu makanan itu dihancurkan karena makanannya itu berupa udang dan ikan-ikan kecil ya, maka mengandung protein dan lemak gitu ya. Setelah hancur diaduk, dibantu ngaduk oleh flagel. Kemudian partikel makanan masuk lewat pseudopodia yang ada di dalam sel otot pencerna, lalu diedarkan secara difusi ke setiap sel-sel tubuhnya. Sedangkan sisa dari pencernaan itu sendiri akan dikeluarkan kembali melalui oral, sebab Nidaria tidak memiliki anus. Jadi makanan masuk, sisa pencernaan dikeluarkan, itu semuanya melalui bagian yang disebut dengan oral. Kita lihat filmnya. Kita lihat bagaimana Nidaria ini memperoleh mangsa ya. Ada ikan gapi di dekatnya, diarahkan agar masuk ke dalam rongga gastrovaskuler, yang mana di sana ada sel otot pencerna yang berflagel, sel kelenjar enzim dan sel kelenjar lendir. Di situ nanti yang dimangsa ini akan dicerna sampai halus. Lalu protein dan lemaknya diedarkan ke sel-sel tubuhnya, sedangkan sisa pencernaan akan dikeluarkan kembali lewat oral. Oke deh viewer, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai film Nidaria bagian yang kedua. Bila ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Supaya saya bersemangat untuk terus memberikan yang terbaik dalam pembelajaran biologi dan membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di film Nidaria bagian ketiga.